terakhir kali nangis? Terakhir kali nangis. Seminggu yang lalu. Terakhir kali saya nangis, itu tadi saya bilang waktu wafat bapak saya. Itu. Terakhir menangis. Belum pernah sih. belum pernah bro. Ada boy happy. Terakhir kali nangis. Terakhir nangis itu Sering sih. Kapan terakhir nangis? 29 Oktober kemarin 2021 ya. terakhir kali nangis di podcast ini. Kalau terakhir nangis ya barusan. Terakhir kali nangis. Ini hari apa sih? Sabtu. Jumat. Malam Kamis. Berapa hari yang lalu? Iya tahu kamu. Iya. Berapa hari yang lalu maksudnya? Kapan terakhir kali aku nangis? Sering sih, rutinitas tuh. Nangis tuh jadi rutinitas. Terakhir kali nangis. Lupa ya, kapan ya? Ntar ingat dulu. Lama banget sih. Lama sekali. Udah lama. Ya sekitar 2 tahunan yang lalu. Ya ada sih baru-baru aja. Tipikalnya bukan orang yang suka menangis sebenarnya. Kalau bersedih kadang ingat sesuatu itu ya. Terakhir kali nangis ya? Tahun-tahun ini sih, cuma nggak tahu harinya kapan. Pokoknya yang jelas tahun, kalau nggak tahun ini tahun kemarin. Udah lama pokoknya. Baru-baru aja lah, mungkin 2 bulan yang lalu, sebulan yang lalu. Seminggu yang lalu kalau nggak salah. Baru-baru minggu kemarin. Kemarin kah atau kapan? Lupa ya. Agak lama sih kayaknya sudah. Agak lama. Lebih dari seminggu yang lalu. Tapi lucu sih Dan kalau ngomongin Dan. Karena cewek sih Dan. Nggak mungkin gue ngomongin Dan. Makan sambal kepedesan. Waktu bapak meninggal. Terakhir kali nangis. Nggak bisa dipungkiri ketika kehilangan seorang yang dicintai ya ayah. Walaupun ditahan gimana pun pasti tetap keluar juga nangisnya. Ya menyebabkan saya nangis ya itu manusiawi ya. Gimana kita ditinggalkan sama orang tua kita sendiri kan. Itu pun kalau dibilang nangis apa ya? Kalau jujur ya nggak nangis sih, cuma gimana ya? Mau dibilang nangis juga ya nggak bisa juga dipaksa kan? Memang betul-betul udah nangis. Ya, terakhir kalau saya nangis, apabila saya melakukan kekerasan atau melakukan melakukan kekerasan kepada misalnya marah yang berlebihan ya kan. Di situ saya akan timbul penyesalan. Mungkin marah terhadap anak ya kan. Nah, setelah saya marah, saya akan menyesali dan kepada saudara, kepada orang-orang yang terdekat dengan saya. Yang habis saya marah, saya akan menyesal dan saya bisa menangis di situ. Yang membuat Ana nangis itu biasanya entah mendengar cerita sedih atau mengingat masa lalu, tanda kutip kesalahan masa lalu, segala hal yang berkaitan dengan orang tua. Kurangnya kebaikan yang kita jalani. Meskipun kadang kita merasa aku udah baik, tapi ngerasa kurang, pengen lebih baik lagi. Yang bikin nangis tuh merenung. Kita merenung hidup sudah berapa lama ini di dunia, terus pencapaian gimana ya kan. Itu yang bikin nangis sih. Dosa-dosa kita juga
Ya sedih sih kalau ngelihat ke belakangnya kita kayak apa. Ya kita nggak hidup di belakang, kita hidup semakin ke depan, jadi kita lebih mikir ke depan aja. Bagaimana nantinya, bagaimana baiknya. Mengetahui betapa diri kita ini melakukan banyak-banyak kesalahan dalam hidup kita. Sampai-sampai mungkin kita tidak bisa untuk merubahnya kembali. Dan itu namanya penyesalan ya. Ya macam-macam. Kadang karena ingat dosa, kadang sering sih itu di hari Jumat, kadang kalau misal khutbah gitu kan, ustadznya lagi menyampaikan, khotib lagi menyampaikan, terus jadi ingat dosa. Baik, jadi kadang nangis. Nggak tahu juga kenapa itu tiba-tiba menetes aja kan. Dengar kajian tentang kematian sih. Banyak dosa sama teringat akan kematian. Gimana aku nanti ya? Selamat enggak ya? Mati berarti. Iya. Jadi kayak pelajaran-pelajaran orang yang meninggal seperti guru-guru kita, semoga Allah ampuni. Teman-teman sahabat kita yang duluan yang kita memang kenal. Kalau kita ingat lagi itu kadang-kadang membuat kita itu bersedih gitu. Apalagi baru-baru ini artis itu ya. Memang sih saya nggak kenal beliau. Tapi karena dia viral, kita juga main sosmed, kita tahu kematian itu gimana gitu kan. Sewaktu-waktu itu akan terjadi juga pada diri kita. Apakah itu siap? Kadang-kadang anak ya di situ sih bersedih gitu ya. Mungkin dari air mata tuh memang gak jatuh, tapi dalam hati tuh kayak ada yang nyucuk gitu loh. Kayak nasihat kayak cek gitu kan, kayak kita sadar kita ini salah. Nah, itu yang membuat kita tuh nangis dan sebetulnya tuh kita tuh lalai dalam hal itu gitu loh. Terus kepikiran tiba-tiba gimana kalau kita tabrakan gini terus ternyata otomatis mengingat kesalahan-kesalahan kita kan, dimaafin dah apa enggak ya kan, takut di situ ya otomatis, walaupun enggak nangis mewek nangis terharu, dia memang air mata memang. Tapi lihat teman, kenapa kamu enggak apa-apa? Nangis karena Masya Allah ya, prosesku sampai sejauh ini gitu, proses kayak karena sesuatu hal yang merasa saya salah melakukannya. Ya kalau ngelihat keluarga, apalagi mama saya menangis bang, itu yang buat saya nangis. Kayaknya masih kasih sayangku tuh masih kayaknya kurang betul buat anak dan istri. Karena begitu mungkin banyak dosa yang anak tanggung sehari kemarin bermaksiat. Untuk berniat baik kayak sampai sejauh ini kayak nggak expect banget dari susahnya cari walinya gini ya. Ya nangis tuh kita seperti apa ya bang, namanya kita manusia kan pasti sedih itu ada pasti dalam hati kita bang. Kalau kayak kita contoh kita kehilangan nih kan keluarga, ya alhamdulillah si keluarga masih hidup kan, orang tua apa segala macam. Cuman kemarin betul-betul terpukul karena saya waktu kakek saya tuh meninggal yang jaga saya waktu kecil, saya nggak bisa pulang bang, nggak bisa pulang karena kemarin pada COVID kan. Jadi pada saat pemakaman tuh saya nggak ada di situ, makanya saya tuh betul-betul merasa betul-betul corona ini bikin apa ya, dampaknya memang ke keluarga juga kita luar biasa, yang perantau bang ya, yang perantau. Makanya kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu kan kita kadang-kadang sudah konfirmasi ke bandara, kita hubungin ada keluarga meninggal, kadang-kadang jadi persulit juga bang. Nangis itu seperti apa? Ya sedih dan harus, kalau terkadang kalau nggak diluapkan itu akan jadi kayak sakit ya, penyakit dalam hati itu, sehingga ya saya ya bagi saya ya nangis aja gitu karena memang Beberapa hari lalu ya karena kan kita namanya kita manusia ya, tidak ada yang tahu, mungkin pada saat kita berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan bagi diri kita, ya disitulah kita kadang merenungi, menyesali itu semua sih. Jadi ya di saat-saat itulah air mata ini turun.
Nangis menurut saya sih suatu suatu hal yang untuk melegakan kita lah, melegakan hati. Dengan kita menangis, ya hati itu menjadi lega. Nangis itu luapan emosi sih kalau dibilang ya, luapan emosi yang udah nggak bisa ditahan lagi. Jadi nangis itu sebagai luapan emosi ya, emosi apapun, maupun kita kayak apa sih kita marah itu juga bisa nangis, kita sedih itu nangis juga bisa, bahagia juga bisa nangis. Jadi semua emosi itu bisa buat kita nangis. Banyak sih faktor-faktornya. Emosional. Kita bisa meluapkan kesedihan kita dengan menangis tanpa berlebihan. Cara manusia mengungkapkan emosinya. Seperti kita marah-marah. Kadang pernah gak sih kita marah dengan cara nangis gitu kan? Ada yang cara nangis. Nah, manusia itu mengeluarkan air mata, mengeluarkan ekspresinya dengan cara nangis. Itu ada, ya itu emosional agar emosi itu jadi teredam karena cara menangis gitu. Makanya nangis itu perlu sesekali. Kalau daripada kamu tahan-tahan jadi penyakit, jadi amarah, dumel diri sendiri, ya mending kamu nangis aja. Ya menangis itu keluar air mata. Ntar neteskan air mata. nangis keluar air mata bang. Nangis ya ngeluarin air mata. Kalau hijau air mata. Nangis itu dulu pernah nangis dipukul, nangis sama mama, teriak sekecil wah wah. Kalau sekarang nangis itu lebih dipendam karena mungkin karena laki-laki ya, jadi lebih tegar kan, walaupun ya pasti basah lah mata. Itu nangis sudah sebenarnya. Itu hal yang lumrah bagi laki-laki dan nggak memalukan, karena even kayak aku punya masalah tuh pengen nangis gitu kan, kadang orang kayak jangan nangis gitu, kamu laki-laki. Bodoh amat bro. Karena kalau kamu nangis tuh kayak aku ngerasain kan kayak habis nangis lega gitu, kayak oh yaudah biar aja. Ya kamu nangis aja, tapi tetaplah menjadi laki sejati. Bahkan di akhirat pun gitu kan, kita dilindungi dari api neraka karena air mata kita yang takut kepada Allah kan gitu. Ya, nangis penting. Yang penting nangisnya itu bukan nangis apa ya, nangis ungah, air mata buaya. Nangisnya serius memang karena kita takut kepada Allah, takut pada dosa-dosa kita, takut akan nerakanya Allah, takut kalau nggak diampuni. Nangis itu bagus kalau untuk Allah. Ya. Kalau bukan untuk Allah, itu menurut Ana sih ya, sia-sia aja ngeluarin air matanya. Tapi kalau untuk Allah, paling nggak kita niatin 1 tetes air mata itu ada pahalanya. Kegagalan apa nih? Menikahan? Pernikahannya pernah lah.